Shalom Bapak Ibu, saudara kasih di dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita sudah memasuki pertengahan minggu, tanggal 10 Juli 2024. Saya percaya Tuhan terus memelihara hidup kita, semua anak-anaknya. Kembali sebelum saudara beristirahat sepanjang malam, izinkan saya menemani saudara semua dengan firman Tuhan. Ada baiknya sebelum kita tidur kita memenuhi pikiran kita, hati kita dengan kebenaran firman yang tidak bisa salah, firman yang menguatkan, firman yang mengubah hidup kita. Hari ini masih dalam seri mengenai atribut Tuhan. Hari ini kita belajar satu atribut yang tidak bisa di-share kepada ciptaannya. Ini milik Tuhan semata-mata, dan atribut itu adalah omniscient atau Tuhan kita maha tahu. Kita akan membaca dalam ayat yang tidak terlalu panjang dari kitab Amsal pasal 5 ayat 21 yang berbunyi demikian. Karena segala jalan orang terbuka di hadapan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Haleluya, kita harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha tahu. 1 Yohanes 3 ayat 20 menyatakan Ia tahu segala sesuatu. Dia tahu setiap langkah detail hidup kita, mulai dari kita dalam kandungan sampai kita lahir. Apapun yang kita mau kerjakan, yang ada dalam pikiran kita, Tuhan mengetahui semuanya. Bahkan Tuhan juga tahu burung pipit yang akan jatuh atau tidak. Bahkan kalau kita hilang satu helai rambut pun Tuhan tahu. Itu dicatat di dalam Matius 10 ayat 29 sampai 30. Tuhan juga tahu akhir zaman, kapan semuanya akan berakhir. Dia juga sudah memilih waktu yang tepat, kapan Ia akan datang kembali, khususnya ini di dalam keberadaan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, dan kapan semuanya akan berakhir. Lalu Salomo juga menulis dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 39, bagian akhir Salomo menyatakan, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Intinya, tidak ada segala sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ia mengetahui semuanya. Saudara bisa bayangkan ada berapa miliar orang di dunia ini, dan Tuhan tahu satu persatu dari keberadaan orang itu. Bukan hanya orang itu dalam keberadaannya sebagai manusia, yang ada di dalam pikirannya pun Tuhan tahu. Bahkan setiap kehendak jahat, keinginan-keinginan yang di dalam hati kita, Tuhan tahu dan mengerti semuanya. Bahkan kalau kita mau tarik aplikasi, Tuhan itu tahu masa depan kita. Ia sudah merancangkan masa depan yang penuh pengharapan bagi kita anak-anaknya. Kalau tidak digenapi di dunia ini, Tuhan pasti menggenapi di kerajaan sorga, karena kita akan berdiam bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Iblis, walaupun ia adalah ciptaan yang sangat pandai, namun iblis tidak maha tahu. Kemahatauan hanya eksklusif dimiliki oleh Tuhan. Tidak ada satu pribadi pun ciptaannya yang maha tahu, hanya Tuhan saja. Bahkan Tuhan juga tahu bagaimana menempatkan benda-benda di langit, kapan dia harus bersinar, kapan dia harus berputar, di mana dia harus ada. Tuhan mengerti semua itu dengan kekayaan hikmat dan kebijaksanaannya. Intinya, Tuhan kita luar biasa, Dia maha tahu. Kalau kita sadar Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu, maka kita harus berhati-hati dengan hidup kita. Jangan melakukan sesuatu yang kita sembunyikan, seolah-olah Tuhan tidak tahu yang kita perbuat, yang kita lakukan. Ia tahu semua yang kita pikirkan, yang kita perbuat dari A sampai Z. Kita bisa membohongi orang-orang di sekeliling kita, namun kita tidak bisa membohongi Tuhan. Tuhan tahu semua langkah, gerak, segala apapun yang kita lakukan. Dan kalau Tuhan mengasihi kita, saat kita berbohong, Tuhan pasti akan tegur, Tuhan pasti akan bongkar, sehingga kita sadar dan bertobat.
Bukan hanya itu saja, Dia pun tahu setiap masalah, pergumulan, beban hidup saudara. Karena itu jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan berpikir dan mengandalkan manusia yang serba terbatas. Manusia tidak mengetahui apa yang kita alami secara mendalam, tapi Tuhan itu tahu dengan pasti. Kalau kita mengalami mungkin satu pintu tertutup, tetap percaya Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan akan bukakan pintu yang lain sehingga kita bisa melangkah maju di dalam Tuhan. Biarlah menyadari akan pengertian Tuhan yang Maha Tahu ini, semakin kita belajar untuk menyenangkan Tuhan, semakin kita hidup dalam takut akan Tuhan, mengetahui bahwa setiap gerak-gerik dan langkah hidup kita, Tuhan sudah mengetahuinya. Kiranya renungan malam ini memberikan kita pengetahuan sekaligus juga kemampuan untuk belajar taat dan tidak membohongi dan hidup dalam kebohongan, karena kita tahu kita tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Selamat malam, selamat beraktivitas. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera Kristus memerintah hati kita saat kita tidur terlelap. Dan besok pagi kita bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan untuk melaksanakan aktivitas kita dengan sukacita dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.